saya boleh cakap bahasa Melayu, tetapi lebih pandai bahasa Indonesia lah. Wah, aneh banget. Aneh banget. Bahasa Melayu sedikit je. Emang aneh banget sih karena lidahku udah apa ya? Indonesia banget lidahnya. Kayak Indonesia banget kan. Semuanya, selamat kembali ke channel ini. Okey, kepada kalian sentiasa support us dan juga channel ini, jutaan terima kasih us ucapkan. Okey, kepada kalian yang baru kat YouTube maupun kat channel ni, jangan lupa untuk tekan subscribe. Kerana subscribe itu gratis aje lah, geng. Bantuin dong. Okeylah, hari ni Asna doakan sesiapa saja kalian yang tonton video ini, Asna doakan sentiasa dipermudahkan rezeki kalian dan diberikan rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah. Amin. Okeylah, hari ni Asna react video apa Okey, satu lagi video yang di request oleh kalian, sahabat-sahabat dan teman-teman di channel ini yang minta untuk As react video sekali lagi daripada channel Yuna Nuna. Jangan lupa untuk subscribe Yuna Nuna, okey. Kali ini dengan judulnya Culture Shock di Indonesia dan Malaysia, Q&A tentang jurusan Bahasa Melayu Indonesia di Korea. Nak tahu apa? Jom kita react. Udah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir. Suka Yuna Nuna aku nih. Disuruh keluar di jalan dia pulang punya ke asrama. percakapan Aku tu. terus. Aku nangis terus. Jangan lupa subscribe, okey? Yuna Halo Nuna. teman-teman, selamat datang di channel Yuna Nuna. Aku Yuna dan aku orang Korea yang belajar bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya jurusan aku adalah jurusan bahasa Melayu dan Indonesia. Jadi kemarin aku baca di komen banyak yang tanya kayak gini, apakah di jurusan kamu belajar bahasa Melayu juga enggak? Kamu bisa bahasa Melayu enggak? Terus pernah ke Malaysia, tapi kenapa lebih akrab sama teman-teman Indonesia? Punya teman-teman Malaysia juga enggak? Aduh, banyaknya soalan. Jadi tentang pengalaman aku waktu di Malaysia banyak yang tanya. Jadi hari ini aku mau jawab tentang itu. Jadi hari ini aku siapin 3 bagian. Jadi yang pertama adalah 3 part culture shock di Indonesia dan Malaysia. Jadi aku kan udah pernah tinggal di Malaysia dan pernah ke Indonesia juga sering kan. Jadi menurut aku orang Korea, apa perbedaannya antara Indonesia dan Malaysia. Terus yang kedua adalah, apakah Yuna kamu bisa bahasa Melayu enggak? Kalau di jurusan kamu belajar bahasa Melayu juga enggak? Terus yang ketiga adalah, kenapa aku lebih memilih Indonesia sebagai sahabat daripada banyak soalan Malaysia? korang nih. Apakah punya teman-teman Malaysia juga enggak? Jadi hari ini ceritanya ya bakalan ya seru juga. Jadi teman-teman stay tune. Yang pertama adalah perbedaan budaya antara Malaysia dan Indonesia, semacam culture shock ya teman-teman. Jadi aku di sini mau bahas 3 hal yang bikin aku kayak kaget gitu. Yang pertama adalah bahasa. Jadi sebelum aku ke Indonesia dan Malaysia, aku udah kuliah 1 tahun dan aku udah belajar sih yang dasar-dasar, tapi kayak ngomongnya nggak begitu lancar, ya biasa aja gitu kan. Nah pas aku ke Indonesia, karena teman-temannya semuanya pakai bahasa Indonesia, jadi aku juga walaupun nggak bisa ngomong lancar dan dengarnya juga kayak kurang paham, tapi aku tuh selalu ya, lingkungan aku kan emang ya semuanya orang Indonesia kan, jadi aku tuh lumayan apa ya, latihan bisa dengar gitu, cukup pengalamannya. Habis itu aku ke Malaysia ya. Jadi aku kan ke McDonald, terus aku pesan dalam bahasa, tapi itu orangnya nggak ngerti apa yang aku ngomong, tapi dia tuh jawabnya pakai bahasa Inggris kan, jadi ya udah aku juga pakai bahasa Inggris. Nah habis itu kan aku ke Subway atau kemanapun kalau mau pesan aku pakai bahasa, hampir semuanya nggak bisa ngerti. Nah ternyata di Malaysia tuh ada banyak tenaga kerja asing, jadi mereka tuh bukan orang Malaysia, jadi emang nggak bisa ngerti bahasa Malaysia. Dan emang kalau di Malaysia tuh kayak
lebih nyaman pakai Oh, bahasa pekerja-pekerja Inggris gitu pun teman-teman. orang Jadi foreigner waktu itu juga, aku agak betul-betul. apa aneh sih, kenapa sih aku udah di Malaysia tapi kalau pakai bahasa Melayu nggak bisa ngerti gitu. Nah ternyata emang ya ada alasan yang kayak gitu. Terus yang kedua adalah makanan. Waktu di Indonesia kan teman-temanku yang di kos selalu beliin kan dari luar, biasanya ya di apa ya, di pinggir jalan atau ya tempat-tempat yang enak yang mereka udah tahu dekat kampus gitu. Jadi aku tuh ya selalu makan yang makanan Indonesia banget gitu, yang local food. Nah sedapnya. waktu aku ke Malaysia kan aku tinggal di asrama, dan di asrama. kantinnya asrama itu juga ada kayak ya nasi goreng, mie goreng kayak gitu. Terus di kantin itu ada mas-mas sama mbak-mbak dari Jawa, dari Indonesia. Jadi mereka tuh selalu masak yang kayak makanan Indonesia gitu. Tapi kalau di Malaysia tuh nasi goreng itu ada banyak jenisnya. Tapi aku lebih doyan, lebih suka makan apa ya, nasi goreng yang pakai kecap manis gitu loh, pakai sos itu. Tapi kalau di Malaysia kayaknya aku belum nemu nasi goreng yang kayak gitu. Jadi ya aku ya kangen sama nasi goreng Indonesia waktu di Malaysia. Nasi Terus goreng yang ketiga Indonesia. adalah TV. Jadi waktu aku di Malaysia biasanya tuh main sama teman-teman Malaysia juga. Biasanya kalau sore malam tuh main badminton atau main bola kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada yang nggak keluar. Terus aku nanya kalau dia di mana, ngapain gitu. Biasanya jawabnya lagi nonton sinetron di kamar gitu. Jadi sinetron itu punya Indonesia kan, tapi banyak teman-teman Malaysia juga ternyata suka nonton sinetron. Jadi mereka juga bisa paham bahasa Indonesia. Jadi kadang aku juga suka pakai bahasa Indonesia sama mereka gitu. Oke, terus selanjutnya aku mau jawab pertanyaan kedua. Apakah bisa bahasa Melayu juga nggak di jurusan belajar bahasa kedua-duanya? Saya boleh cakap bahasa Melayu, tetapi lebih pandai bahasa Indonesia lah. Wah, aneh banget. Aneh Sama banget. bahasa Melayu sedikit aja. Emang aneh banget sih karena lidahku udah apa ya, Indonesia banget kayak lidahnya. Indonesia banget kan. Jadi Masya Allah. iya, jawabannya adalah ya aku bisa bahasa Melayu, dan di kampus aku belajar bahasa Melayu juga. Jadi di jurusanku ada dosen-dosen dari Indonesia dan dari Malaysia. Tapi ini sebenarnya bikin bingung banget sih, karena menurut aku cukup berbeda bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kalau kosakatanya sama kalau kayak nada-nada juga, logatnya juga beda banget kan. Jadi waktu aku ke Malaysia tuh pas aku dengar bahasa Melayu tuh kayak aneh banget. Kalau bahasa Indonesia tuh apa ya, aku nyaman banget kan dengar karena lembut bahasanya, karena udah di Indonesia dulu kan sebelum ke Malaysia. Jadi aku udah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman di jurusanku biasanya kan? iya, mereka juga harus milih sih, pengen apa ya, lebih fokus bahasa apa. Biasanya tuh teman-teman lebih memilih bahasa Indonesia menurut aku. Jadi biasanya kebanyakannya ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Tapi ada juga sih teman-teman yang cuma pernah ke Malaysia saja, itu mereka tuh bahasanya benar-benar kayak Melayu banget gitu. Terus ada Melayu banget. satu hal yang bikin sedih banget aku waktu di Malaysia. Aku waktu itu nangis parah gara-gara aku pakai bahasa Indonesia di Malaysia. Waktu itu University Malaya mau bikin satu program yang untuk pelajar orang asing gitu. Jadi itu seperti kayak dialog bahasa, pakai bahasa Melayu gitu. Jadi ada kayak banyak situasi dan orang asing sama orang Malaysia kayak ngobrol-ngobrol. Jadi kalau orang yang mau belajar bahasa Melayu itu mau bisa apa ya, belajar bahasa Melayu, lihat video itu kayak content education gitulah maksudnya. Terus aku tuh diajak sebagai kayak pemainnya. Jadi aku tuh dipilih sama dosen orang Malaysia karena bahasa aku lebih kayak bahasa Indonesia. Ya aku harus latihan biar lebih kayak bahasa Melayu kan. Jadi aku udah latihan sama dosennya dan teman-teman Malaysia juga. Nah pas hari syuting itu lagi syuting. Nah, tiba-tiba satu dosen yang lain datang, terus beliau tiba-tiba bilang, kamu pakai bahasa Indonesia, ini kan untuk bahasa Melayu. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir, aku disuruh keluar. Walaupun aku ini udah kayak latihannya juga lumayan lama, itu untuk persiapannya.
tapi lagi syuting tapi aku disuruh keluar gitu. Jadi tuh aku kayak, wah kenapa sih aku, karena katanya pakai bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa KL ya, bahasa yang dipakai di Kuala Lumpur itu ada nadanya yang kayak saya iya yang kayak gitu kan. Katanya aku nggak pakai bahasa KL, jadi aku disuruh berhenti dulu syutingnya. Walaupun dosen-dosen lain dan teman-teman Malaysia udah bilang udah oke, tapi dosen yang lain tuh kayak gitu. Jadi Siapa banget nama ya dia? sebenarnya. Jadi waktu itu tiba-tiba ambil teman orang lain sih untuk syuting. Terus pernah ya tiba-tiba disuruh keluar, jadi waktu itu nangis di jalan pulang ke asrama tuh aku nangis terus. Jadi teman-teman pada nanya kan, kenapa Yuna nangis gitu. Ya aku gimana yang kalau mau curah sama orang Malaysia kan nggak enak ya. Jadi waktu itu aku ingat curah sama Dini itu katanya mengalami hal seperti itu karena pakai bahasa Indonesia, jadi ya orang Malaysia liatnya kayak gini gitu. Jadi waktu itu aku udah sadar kalau di Malaysia jangan pakai bahasa Indonesia, lebih baik pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ini memang harus sedih banget sih waktu aku di Malaysia. Don't cry. Pertanyaan ketiga Siapa nama dosen? Waktu belajar di Malaysia, kenapa lebih akrab sama teman-teman Indonesia? Punya teman-teman Malaysia juga nggak? Iya, aku memang lebih akrab sama teman-teman Indonesia, dan aku sebenarnya punya teman-teman Malaysia juga. Tapi kenapa aku lebih memilih teman-teman Indonesia? Karena sebelum aku ke Malaysia aku udah di Indonesia dan aku jatuh cinta sama Indonesia. Dan apa ya, karena ya suka sama Indonesia dan teman-teman Indonesia. Terus apalagi karena aku juga kayak exchange student, terus kalau teman-teman Indonesia juga datang ke Malaysia sebagai exchange student kan, jadi kami tinggal di dorm yang sama. Dan karena kami semuanya kayak kami rasa kayak kami tinggal di luar negeri, jadi kalau biasanya mainnya juga sama teman-teman yang exchange student bareng kayak gitu. Jadi aku karena tinggal bareng juga kayak gitu, jadi aku kayaknya lebih memilih teman-teman Indonesia. Dan kalau teman-teman Indonesia kan walaupun nggak kenal, tapi biasanya tuh kalau lihat kayak senyum dan kadang ngajak ngobrol juga kayak gitu kan. Jadinya aku kayak merasa lebih nyaman sama teman-teman Indonesia gitu. Jadi inilah pengalaman aku waktu di Indonesia dan Malaysia. Jadi semoga pertanyaan dari teman-teman ini bisa dijawab ya. Terima kasih hari ini juga udah dengar ceritaku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Itu tadi kita dapat tengok ataupun kita dapat dengar sendiri pengalaman Yuna culture shock dekat Malaysia dan juga dekat Indonesia. Perbezaan lah. Dan itu sekali lagi diingatkan, dia kata itu adalah pengalaman dan dari persepsi dia sendiri. Okay? Dan kita dapat dengar tadi bagaimana sebenarnya dia pernah juga menjadi exchange student di Malaysia dan lebih senang berkawan dengan orang Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, kata lebih mudah untuk difaham dan lebih nyaman di telinga, betul tak? Dan dia juga mengatakan bahawa orang Malaysia, betul, setuju, ramai yang pekerja-pekerja dekat restoran, kebanyakannya ada juga orang Malaysia, tapi ada juga di kalangan orang kata apa foreigners lah, dan daripada macam-macam negeri, ada dari Bangladesh apa semua kan, pekerja-pekerja asing lah. That's why kalau pergi dekat McDonald's ke, kalau McDonald's sekarang dah ramai dah lah yang pekerja-pekerja macam pekerja-pekerja Malaysia yang faham bahasa Malaysia kan, bahasa Melayu. Kalau pekerja-pekerja asing tu memanglah diorang akan ambil masa lama sikit untuk faham ataupun pandai untuk bercakap bahasa Melayu, dan bahasa Inggeris lah yang mereka gunakan biasanya. Dan As juga setuju kalau kita pergi ke Indonesia, tak kira lah kita ni berbangsa Cina ke Melayu ke apa juga orang kata apa daripada suku mana ke, semua orang menggunakan bahasa Indonesia, jadi semuanya faham bagaimana kan ngomongnya semua sama. Yang itu yang As rasa best kan. Sebab tu kata kalau As Chinese jumpa Chinese Indonesia, mereka cakap fluently bahasa Indonesia, As rasa macam As pula yang culture shock. Sebab apa? Bestnya dia orang boleh cakap dengan sangat fluent menggunakan bahasa mereka, dan kita tak dengar pun dia orang cakap bahasa Mandarin atau bahasa Hokkien ke, tak ada. Tak ada kalau dekat Chinese Indonesia. As rasa
susah nak jumpa orang Chinese yang boleh kata dia orang conversation sehari-hari tu menggunakan bahasa mereka sendiri. Itulah sebabnya kalau Yuna kata tadi, kalau dia pergi ke Malaysia susah sikit nak belajar bahasa Melayu tu, sebabnya tak semua orang use atau menggunakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa sehari-hari, melainkan kalau memang dia orang Melayu, dia orang bercakap sehari-hari, penggunaan perkataan hari-hari, penggunaan bahasa hari-hari. Sebab kat sini kan macam-macam orang ada. Jadi yang India akan guna bahasa Tamil, yang Chinese akan guna bahasa Mandarin, Hokkien dan sebagainya. Walaupun sebenarnya semua pun tahu bahasa Melayu, tapi penggunaan sehari-hari tu mungkin agak ada limitation. Macam itulah maksud dia. Dan tadi Asmalah ni dosen dekat mana tadi? Universiti mana tadi? Cakap. Dia marahkan Yuna tadi sebabkan berbahasa Indonesia. Bagi walaupun kamu Indonesia ataupun Malaysia, tapi kita masih lagi boleh faham. Kan? Kalau kalian bisa faham tak? kalau kalian semua boleh faham As cakap bahasa Malaysia tak? Bahasa Melayu tak? Macam itulah. Kalau apa, komen je kat bawah. Okay? Itulah antara perkongsian dia tadi. As setujulah, itu adalah based on pengalaman dia. Pengalaman orang lain kita tak tahu pula kan. Dan a few things yang As setuju, tapi pun siapa yang tonton video ni sampai habis, jutaan terima kasih ucapkan. Kepada kalian yang baru kat YouTube maupun kat channel ni, jangan lupa untuk tekan subscribe, okay? Sebab subscribe itu gratis aja guys. Tak ada sebenarnya kalian buat As juga channel ini. Sampai kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk like, komen dan share juga video ni. Kalau ada apa-apa, komen kat bawah. Assalamualaikum semuanya. Bye.